Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Febrianti, berasal dari kelas C dengan NIM O1A120133. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab ujian tengah semester dari mata kuliah Biokimia Farmasi Universitas Halo Oleo Kendari. Baik, untuk mempersingkat waktu, terlebih dahulu saya ingin memberitahu kepada teman-teman sekalian bahwa pada kesempatan ini saya akan membahas 5 pokok poin. Nah, adapun pokok poin yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu menjelaskan mengenai istilah dari glikolisis, glikogenolisis, glikogenesis, metabolisme, katabolisme, dan anabolisme. Nah, yang pertama glikolisis. Nah, glikolisis berasal dari kata glukosa dan lisi, yaitu pemecahan. Nah, adalah serangkaian reaksi biokimia di mana glukosa dioksidasi menjadi molekul asam sulfat. Nah, glikolisis adalah salah satu proses metabolisme yang paling universal yang kita kenal dan terjadi dengan berbagai variasi di banyak jenis sel dan hampir seluruh bentuk organisme. Nah, proses glikolisis sendiri menghasilkan lebih sedikit energi per molekul glukosa dibandingkan dengan oksidasi aerobik yang sempurna. Nah, energi yang dihasilkan disimpan dalam senyawa organik berupa adenosin trifosfate atau yang lebih umum dikenal dengan istilah ATP dan NADH. Nah, yang kedua, glikogenolisis. Nah, glikogenolisis merupakan proses pemecahan molekul glikogen menjadi glukosa. Apabila tubuh dalam keadaan lapar dan tidak ada asupan makanan, maka kadar glukosa dalam darah akan menurun. Nah, glukosa diperoleh dengan memecah glikogen menjadi glukosa yang kemudian digunakan untuk memproduksi energi. Nah, glikogenolisis adalah lintasan metabolisme yang digunakan oleh tubuh selain glukenogenesis untuk menjaga keseimbangan kadar glukosa di dalam plasma darah untuk menghindari simptoma hipogliksemia. Nah, pada glikogenolisis ini glikogen didegradasi berturut-turut dengan 3 enzim, yaitu glikogen fosforilase, glukosidase, fosfologlukomutase, dan menjadi glukosa. Nah, hormon yang berperan pada lintasan ini adalah glukagen dan adrenalin. Nah, yang ketiga, glikogenesis. Nah, untuk tahap pertama dalam proses metabolisme karbohidrat yaitu pemecahan glukosa menjadi asam sulfat yang disebut dengan glikogenesis. Kemudian asam sulfat tersebut akan masuk ke rangkaian siklus asam sitrat untuk diubah menjadi energi dalam bentuk ATP, sehingga dapat dikatakan bahwa glikogenesis merupakan suatu proses anabolik dalam membentuk glikogen untuk menyimpan glukosa ketika kadar glukosa dalam darah tinggi seperti saat sesudah makan. Nah, glikogenesis juga dapat diartikan sebagai proses pembentukan glikogen dari glukosa yang selanjutnya akan disimpan dalam otot maupun hati. Karena glikogen adalah suatu bentuk karbohidrat yang disimpan dalam tubuh yang sama dengan amilum dari tumbuhan. Nah, yang keempat, metabolisme. Nah, metabolisme dalam bahasa Yunani metabolismos atau perubahan adalah seluruh reaksi biokimia yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan yang terjadi di dalam suatu organisme. Reaksi kimia terjadi akibat interaksi spesifik secara teratur antara molekul-molekul dalam lingkungan sel beserta dengan perubahannya. Nah, sel akan berhenti bekerja jika metabolisme tidak berlangsung di dalam tubuh. Nah, metabolisme juga berperan melakukan detoksifikasi. Nah, jenis reaksi yang terjadi selama proses metabolisme terbagi menjadi katabolisme dan anabolisme. Nah, proses memerlukan bantuan enzim sebagai aktivator. Nah, adapun 3 tujuan utama metabolisme yaitu mengonversi makanan menjadi energi untuk menjalankan proses pada tingkat seluler. Yang kedua, mengonversi makanan atau bahan bakar menjadi bahan baku penyusun protein, lipid, asam nukleat, dan beberapa jenis karbohidrat, serta mengeliminasi limbah metabolisme.
Selanjutnya katabolisme. Nah, katabolisme adalah lintasan metabolisme yang merombak suatu substrat kompleks molekul organik menjadi komponen-komponen penyusunnya sambil melepaskan energi, pada umumnya berupa ATP. Nah, pada lintasan katabolisme molekul berukuran besar seperti polisakarida, lipid, asam nukleat, dan protein akan terombak menjadi beberapa molekul yang lebih kecil seperti monosakarida, asam lemak, nukleotida, dan asam amino. Nah, katabolisme merupakan proses ketika tubuh mencerna makanan menjadi molekul-molekul kecil di dalam tubuh untuk digunakan sebagai energi atau penguraian karbohidrat. Nah, molekul-molekul yang besar dan rumit di dalam tubuh itu kemudian dipecah menjadi yang lebih kecil dan lebih sederhana. Contoh proses katabolisme sama seperti halnya karbohidrat dari nasi yang masuk ke dalam tubuh. Nah, selanjutnya anabolisme. Anabolisme adalah lintasan metabolisme yang menyusun beberapa senyawa organik sederhana menjadi senyawa kimia atau molekul kompleks. Nah, anabolisme memproses sintesis senyawa kimia kecil menjadi besar yang menjadi molekul lebih besar seperti yang terjadi pada asam amino yang diubah menjadi protein. Nah, anabolisme dan katabolisme saling bertentangan, namun keduanya tidak dapat dipisahkan karena seringkali hasil dari anabolisme merupakan senyawa pemula untuk proses katabolisme. Proses ini membutuhkan energi dari luar. Energi yang digunakan dalam reaksi ini dapat berupa cahaya ataupun energi kimia. Nah, energi tersebut selanjutnya digunakan untuk mengikat senyawa-senyawa sederhana tersebut menjadi senyawa yang lebih kompleks. Nah, selanjutnya kita masuk pada poin yang kedua di sini, yaitu membuktikan atau menunjukkan bahwa proses metabolisme glukosa secara aerob menghasilkan energi lebih besar dibanding anaerob. Nah, setiap makhluk hidup dalam melakukan metabolisme pasti membutuhkan oksigen yang didapat dari proses respirasi. Nah, katabolisme ini ada yang aerob dan anaerob. Nah, perbedaan antara respirasi aerob dan anaerob adalah aerob menggunakan oksigen sedangkan anaerob tidak. Selain menggunakan oksigen untuk melakukan respirasi aerob, makhluk hidup juga membutuhkan glukosa. Zat bisa didapatkan melalui makanan yang mengandung karbohidrat yang sudah diolah oleh enzim di sistem pencernaan. Contohnya yaitu nasi yang memiliki kandungan karbohidrat sehingga setelah dikonsumsi dapat menghasilkan glukosa yang nantinya digunakan untuk pembentukan energi di dalam tubuh. Nah, selanjutnya kita masuk pada poin yang ketiga. Di sini menjelaskan hubungan metabolisme karbohidrat dengan metabolisme lipid. Nah, keterkaitan metabolisme karbohidrat dengan metabolisme lemak yaitu pada hasil akhir pencernaan lemak yang berupa gliserol akan memasuki jalur metabolisme karbohidrat melalui reaksi antara glukosa dan pirufat, atau gliserol pirufat masuk jalur metabolisme karbohidrat. Sementara itu, hasil akhir pencernaan lemak yang berupa asam lemak akan mengalami beta oksidasi menjadi unit-unit yang terdiri atas 2 karbon. Nah, setiap unit 2 karbon akan mengikat satu molekul KOA menjadi molekul asetil KOA yang dapat masuk ke dalam jalur metabolisme karbohidrat. Gliserol dapat berupa menjadi glukosa atau berupa tergantung kebutuhan sel akan energi. Demikian halnya asetil KOA. Jika sel tidak membutuhkan energi, kebutuhan energi masih atau sudah cukup, maka asetil KOA yang berasal dari beta oksidasi akan disintesis kembali menjadi komponen lemak. Maka karbohidrat pun jika berlebih akan diubah menjadi lemak yang disimpan di jaringan lemak di bawah kulit atau jaringan adiposa. Nah, selanjutnya kita masuk pada poin yang keempat, yaitu tunjukkan bahwa energi yang dihasilkan dari metabolisme lemak lebih tinggi dibandingkan energi yang diperoleh dari metabolisme karbohidrat. Nah, mungkin di sini saya sudah menampilkan gambar lemak karbohidrat di mana energi yang dihasilkan dari metabolisme lemak lebih tinggi dibandingkan energi yang diperoleh dari metabolisme karbohidrat. Lemak dan karbohidrat adalah 2 dari 3 makronutrien yang dibutuhkan oleh manusia. Nah, bersama dengan protein, lemak memiliki kandungan energi lebih besar dari karbohidrat. Hal ini berasal dari perbedaan struktur dan unsur penyusun molekul lemak dan karbohidrat yang berakibat
pada perbedaan jumlah oksidasi yang terjadi ketika lemak dan karbohidrat dicerna dan diubah menjadi karbon dioksida dan uap air. Nah, lemak membutuhkan lebih banyak oksidasi saat dicerna daripada karbohidrat karena bentuk struktur dan unsur penyusunnya. Umumnya pada karbohidrat tidak ada satu atom oksigen dan satu atom hidrogen untuk setiap atom karbon, sehingga saat proses oksidasi setiap atom karbon hanya membutuhkan satu oksigen lagi dan setiap atom hidrogen juga membutuhkan satu oksigen lagi. Namun pada lemak hampir setiap atom karbon hanya memiliki satu atom hidrogen saja, sehingga dalam proses oksidasi molekul lemak membutuhkan dua oksigen untuk setiap atom karbon dan atom hidrogen masih membutuhkan satu oksigen lagi. Nah, dengan menghitung jumlah oksigen yang perlu ditambahkan dalam oksidasi, terlihat lemak membutuhkan oksigen sekitar 50% lebih banyak untuk jumlah atom karbon yang sama bila dibandingkan dengan karbohidrat. Karena jumlah oksigen dibutuhkan lebih banyak ini, oksidasi lemak memakan waktu lebih lama tapi juga memberi lebih banyak energi. Ini karena pada setiap proses oksidasi terjadi pelepasan energi, sehingga semakin banyak oksidasi maka semakin banyak pula energi yang dihasilkan. Umumnya lemak menghasilkan energi sekitar 9 kilokalori per gram dan karbohidrat memberikan sekitar kilokalori per gram. Nah, jadi bisa kita lihat bahwa energi yang dihasilkan dari metabolisme lemak adalah sebanyak 112 ATP, sedangkan dari metabolisme karbohidrat adalah sebanyak 38 ATP. Nah, baik, kita masuk pada poin yang terakhir atau poin yang kelima, yaitu salah satu penyakit terkait gangguan metabolisme karbohidrat atau metabolisme lipid, beserta penjelasan penyakit tersebut dan timbulnya penyakit, cara mengatasinya atau tindakan preventif dan kuratif, dan jelaskan kenapa usaha tersebut bisa atasi penyakit yang timbul. Nah, yang pertama, gangguan metabolisme karbohidrat. Di sini saya mengambil contoh diabetes. Nah, diabetes adalah penyakit kronis atau yang berlangsung jangka panjang yang ditandai dengan meningkatnya kadar gula darah atau glukosa hingga di atas nilai normal. Nah, ada dua jenis utama diabetes, yaitu diabetes tipe 1 dan tipe 2. Nah, adapun penyebab diabetes itu sendiri disebabkan karena adanya gangguan dalam tubuh sehingga tubuh tidak mampu menggunakan glukosa darah ke dalam sel sehingga glukosa menumpuk dalam darah. Nah, pada diabetes tipe 1, gangguan ini disebabkan karena pankreas tidak dapat memproduksi hormon tertentu, sedangkan pada diabetes tipe 2, gangguan ini terjadi akibat tubuh tidak efektif menggunakan hormon tertentu atau kekurangan hormon tertentu yang relatif dibandingkan kadar glukosa darah. Nah, kadar glukosa yang tinggi ini dapat merusak pembuluh darah kecil di ginjal, jantung, mata, dan sistem saraf, sehingga mengakibat berbagai macam komplikasi. Adapun tindakan preventif pada tipe 1 yaitu hormon tertentu untuk mengontrol glukosa darah. Pemberian hormon ini dengan cara disuntikan pada lapisan di bawah kulit sekitar 3-4 kali sehari sesuai dosis yang dianjurkan dokter. Kedua, pola makan sehat dan olahraga teratur untuk membantu mengontrol tingkat glukosa darah. Nah, yang ketiga, menjalani pengobatan intensif jika terdapat mengidap diabetes tipe 1. Nah, tindakan preventif tipe kedua yaitu pertama, menghindari makanan berkadar glukosa tinggi atau berlemak tinggi. Yang kedua, meningkatkan makanan tinggi serat. Yang ketiga, menghindari atau berhenti mengonsumsi minuman beralkohol dan menghindari atau berhenti merokok. Nah, adapun tindakan kuratifnya pada tipe 1 yaitu short acting atau regular, di mana insulin kerja singkat memerlukan waktu 30-60 menit untuk menjadi aktif dalam aliran darah. Yang kedua, aspirin. Aspirin ini termasuk obat tambahan yang dapat diresepkan untuk penderita diabetes tipe 1. Dan yang ketiga, obat tekanan darah tinggi. Selain insulin juga ada obat tambahan juga yang dapat diresepkan untuk penderita diabetes tipe 1 seperti obat tekanan darah tinggi. Lanjut, tindakan kuratif pada tipe kedua. Yang pertama itu metformin. Umumnya metformin ini adalah obat pertama yang diresepkan untuk diabetes tipe 2. Yang kedua, sulfonylurea, di mana obat-obatan ini membantu tubuh Anda untuk mengeluarkan lebih banyak insulin. Yang ketiga, agonis reseptor.
Nah, obat suntik ini bisa berguna untuk memperlambat pencernaan dan membantu menurunkan kadar gula darah. Nah, selanjutnya gangguan metabolisme lipid. Nah, di sini obesitas adalah kondisi kronis akibat penumpukan lemak dalam tubuh yang sangat tinggi. Nah, obesitas terjadi karena asupan kalori yang lebih banyak dibanding aktivitas membakar kalori, sehingga kalori yang berlebih menumpuk dalam bentuk lemak. Apabila kondisi tersebut terjadi dalam waktu yang lama, maka akan menambah berat badan hingga mengalami obesitas. Nah, adapun penyebab obesitas ini, obesitas terjadi ketika seorang mengonsumsi makanan dan minuman tinggi kalori tanpa melakukan aktivitas fisik, membakar kalori berlebih tersebut. Nah, kalori yang tidak digunakan itu selanjutnya diubah menjadi lemak dalam tubuh, sehingga membuat seseorang mengalami pertambahan berat badan hingga akhirnya obesitas. Nah, adapun faktor-faktor lain penyebab obesitas, yaitu yang pertama, faktor keturunan atau genetik, efek samping obat-obatan, kehamilan, kurang tidur, pertambahan usia, dan penyakit atau masalah medis tertentu. Nah, adapun tindakan preventifnya, yang pertama, mengonsumsi makanan beraneka ragam. Idealnya setiap kali makan terdiri dari 4 kelompok hidangan, yaitu makanan pokok, lauk pauk, sayur, dan buah. Yang kedua, mengutamakan mengonsumsi makanan sumber karbohidrat kompleks seperti kelompok padi-padian, umbi-umbian, yaitu 3-8 porsi per hari tergantung kepada kebutuhan. Yang ketiga, mengonsumsi makanan sumber protein hewani dan nabati masing-masing 2-3 porsi per hari seperti ikan, tahu, tempe, dan lainnya. Yang keempat, mengonsumsi sayur sampai 3-5 porsi per hari dan buah 2-3 porsi per hari. Selanjutnya, membatasi konsumsi lemak, minyak, dan gula, dan tidak minum alkohol. Membiasakan pola makan teratur terdiri dari 3 kali makan utama, yaitu pagi, siang, malam, dan 1-2 kali makan siangan. Dan yang terakhir, porsi makan malam lebih sedikit dibandingkan makan pagi dan siang. Selanjutnya, tindakan kuratif dari penyakit obesitas, yakni obat penurun berat badan dari dokter. Nah, obat penurun berat badan biasanya digunakan bersama dengan pola makan, olahraga, dan terapi perilaku. Tujuan penggunaannya adalah untuk membantu pasien menjalani diet rendah kalori dengan menghentikan rasa lapar. Nah, beberapa obat yang disebut anti obesitas ini antara lain, yang pertama orlistat, yang kedua pentermin dan topiramate, yang ketiga bupropion dan naltrexone, dan yang terakhir liraglutide. Baik, selanjutnya daftar pustaka atau sumber-sumber yang saya ambil sebagai bahan untuk menjawab hasil ujian tengah semester dari mata kuliah Biokimia Farmasi Universitas Haloleo Kendari. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup